Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak Ibu, mari sama-sama kita baca doa, ikuti setelah saya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika sholihin. Hadratul muhtaramin, para asatidz yang sama-sama kita hormati, Bapak Ibu, tamu-tamu Allah yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada siang hari ini Allah perkenankan kita semuanya untuk bisa berkumpul di tempat ini, sama-sama kita bermanasik untuk perjalanan suci Bapak Ibu besok menuju ke tanah Madinah dan Mekah insyaallah. Bapak Ibu berangkat ke Mekah Madinah itu beda dengan berangkat ke manapun juga di muka bumi. Saya yakin Bapak Ibu sering keluar kota, bahkan sering keluar negeri. Silakan Bapak Ibu rasakan suasana hati akan ke Mekah beda dengan akan ke manapun juga di muka bumi. Besok mau ke luar kota, sekarang santai-santai. Besok mau ke Singapura, sekarang biasa-biasa. Apalagi kalau besok mau ke Singapura, mohon maaf, bahkan maaf, selama saya jadi ustaz, saya belum pernah mendapatkan panggilan ceramah orang selamatan mau pergi ke Amerika. Orang ke Amerika selamatan nggak ada dulu. Tapi kalau berangkat umroh, begitu daftar hati deg-degan, ya kan? Makin dekat keberangkatan, makin dekat, rasa takut muncul. Kenapa bisa demikian? Kok orang Indonesia dibaik-baik? Karena orang Indonesia ini yang mohon maaf didoktrinkan kalau di Mekah banyak malaikatnya. Nah, yang mohon Bapak Ibu, yang pasti, kenapa sih rasa takut muncul, rasa khawatir ada? Karena ternyata setiap orang yang datang ke Mekah disunahkan mengucapkan salam tanah haram. Salam tanah haram bukan assalamualaikum. Salam tanah haram tidak lain dan tidak bukan labbaik Allahumma labbaik, sama-sama. Labbaik la syarika laka labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Inilah salam tanah haram. Dan salam ini dijawab oleh para malaikat, kata Rasulullah. Kalau Bapak Ibu ketahui, jawaban malaikat ada dua. Pertama, ada kelompok yang bertalbiyah labbaik Allahumma labbaik, malaikat jawab labbaika wa sa'daika. Silahkan kalau Allah masuk, kebahagiaan buat diri. Tapi tidak sedikit orang yang datang ke Mekah, mulutnya bertalbiyah, kakinya masuk tanah haram, malaikat menjawab dengan jawaban yang kedua. Apa jawaban yang kedua? Kata malaikat, la labbaika wa la sa'daika. Siapa yang manggil ente? Jasadnya sampai ke Mekah, rohnya ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu tolong perjalanan suci ini awalilah dengan permohonan maaf, awalilah dengan istighfar, awalilah dengan taubat terlebih dahulu. Bapak Ibu, silahkan besok kita akan berangkat malam nanti. Bapak Ibu silahkan untuk sholat sunnah taubat terlebih dahulu. Minta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah Allah, insya Allah semua persiapan sudah disiapkan, pesawat sudah di-booking, dan insya Allah kita akan berangkat. Nawaitu usolli sunnatan di safari rakaataini fil nahar. Niat saya salat sunnah safar karena Allah Subhanahu wa taala. Rakaat pertama setelah baca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Kafirun. Rakaat kedua setelah baca surat Al-Fatihah, Bapak Ibu silakan baca surat Al-Ikhlas. Kalau di antara Bapak Ibu ada yang tidak hafal surat Al-Ikhlas, maka bisa diganti dengan membaca Qul. Sama aja. Mohon maaf ya, rahimahullah, di majlis taklim saya nenek-nenek
apa surat Ikhlas itu. Tapi kalau suruh baca kulhu lancar. 8 jam di pesawat gitu. Begitu turun di Dubai, saya katakan tadi, terminalnya besarnya bukan main. Bapak Ibu, tolong selalu bersama-sama. Kenapa kalau hilang di Bandara Dubai? Aduh, repot. Kenapa sebabnya? Bandara Dubai ini silent airport. Gak pernah kita dengar Bandung. Gak ada yang menembak. Semuanya pakai tulisan. Dan itu tolong kalau bersama-sama. Kalau mau toilet kita bareng-bareng tunggu bersama-sama. Kemudian kita naik kereta untuk menuju ke imigrasi ke Allah. Itulah Bapak Ibu hebatnya makam Nabi. Rasulullah ternyata kuburannya di sampingnya bukan kuburan anak istri. Bapak Ibu jalan ke makam raja-raja, makam raja-raja kiri kanan pasti makam anak istri. Tapi makam Nabi kita Muhammad sampingnya bukan makam anaknya, sampingnya bukan makam istrinya. Di samping makam Rasulullah ada makam Abu Bakar sahabatnya di pundak Nabi. Dan Sayyidina Umar dimakamkan di kaki Nabi dengan posisi makam seperti ini. Jadi tengah makam Rasulullah, jadi manis makam Abu Bakar, jadi kelingking makam Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Pertanyaannya adalah kenapa kalau di samping makam Nabi bukan makam anak istri? Dan kenapa kok hanya 2 orang sahabat saja yang dikuburkan di samping makam Nabi? Sahabat Nabi itu banyak, ratusan ribu orang. Kok gak dimakamkan di samping makam Nabi? Kok kenapa Fatimah yang meninggal 6 bulan setelah Rasulullah meninggal dunia kok tidak dimakamkan di samping makam Nabi? 2 pertanyaan ini jawabannya panjang. Kalau saya jawab sekarang 2 pertanyaan ini, waktunya masih kita habis. Jadi kalau mau tahu jawaban saya, undang saya ceramah di Malimah itu baru silakan. Nah, para jemaah Allah, Bapak Ibu, setelah itu silahkan berbanyak ibadah di Masjid Nabawi. Bapak, khususnya laki-laki, tolong kalau sholat di Masjid Nabawi, sholat di Masjidil Haram, sholat ziarah ke makam Nabi, tolong pakailah baju yang terbagus. Masa dipanggil bupati pakai dasi, kondangan pakai batik terbagus, giliran sholat, giliran ziarah ke makam Nabi, mau ketemu Nabi pakai kaos oblong, ada tulisannya lagi di belakang kopi kapal api. Astagfirullahaladzim. Pakailah baju yang terbagus ya oleh Allah, insyaallah. 3 malam akan di Raudhah di Masjid Nabawi, akan diatur juga untuk ziarah ke tempat-tempat bersejarah, ke Masjid Kuba dan yang lainnya di Allah. Dan insya Allah Selasa depan Bapak Ibu akan tinggalkan kota Madinah, insya Allah. Berangkat dari Madinah Bapak Ibu itu ba'da zuhur. Lalu sekarang kalau berangkat ba'da zuhur pagi-pagi ngapain? Pagi-pagi Bapak Ibu silahkan pamit sama Nabi. Nanti akan dibimbing oleh Ustaz Aidul Ustaz Ahyadi. Bagaimana pamitnya di Allah. Sebelum zuhur Bapak Ibu di hotel mandilah mandi sunnah ihram. Pakai niat saya mandi sunnah ihram. Lalu yang kukunya panjang, apa namanya? Yang rambutnya nggak rapi, rapikan. Yang kumisnya nggak rapi, rapikan. Para jamaah Allah, sholat zuhur di Masjid Nabawi, jamaah di sana asar. Jadi sholat zuhur nanti sudah pakai baju ihram. Nah, para jamaah Allah, setelah sholat zuhur dan jamaah takdim dan asar, kembali ke hotel, makan siang, jam 2 siang hari Selasa depan harus sudah meninggalkan kota Madinah. Jam berapa? Jam 2 siang. Semua jamaah sudah pakai baju ihram, walaupun belum punya ihram. Dan saya anjurkan laki-laki sudah tidak pakai daleman lagi ketika berangkat. Oh begitu Pak Ustaz? Iya, karena sering kejadian. Ada jamaah yang ngomong, Ustaz, kan niatnya bukan di sini, niatnya di Bir Ali, nanti kita mampir ke sana lagi. Jadi Ustaz, nanti aja ya, kalau mau niat saya dalamnya saya copot, baru saya menaruh niat. Ternyata, ya saya kira ya udah kalau mau begitu silahkan. Rupanya ketika di Bir Ali dia lupa nyopot celana dalam. Berangkat ke Mekah. Bisnya beda dengan saya. Sampai ke Mekah bareng-bareng. Saya turun dari bis, dia turun dari bis. Begitu dia turun dari bis, dia ke belakang, lihat saya turun dari bis, melihat muka saya, dia baru ingat celana dalam. Dia datang ke saya, Ustaz, saya masih pakai celana dalam. Dia bilang copot celananya. Bayar tak? Makanya daripada kejadian begini, nanti Ustaz Ahyadi dari Madinah
Jam 2 siang Selasa depan bapak-bapak naik ke bis, beliau akan berdiri di pintu bis untuk merazia bapak-bapak. 400 km insya Allah kita akan menuju ke Mekah. Dalam perjalanan perbanyak baca talbiyah yang Allah. Dan mohon maaf Bapak Ibu, antara Mekah Madinah, saya baru pulang kemarin, hari Minggu kemarin saya baru pulang. Antara Mekah Madinah, Bapak Ibu sekarang tidak ada rest area, tidak ada rest area. Jadi maaf, kalau Bapak Ibu pengen ke toilet, tolong ke toiletnya jamak takdim di Madinah, atau sekalian jamak takhir di Masjid Nabawi, namanya di Mekah nanti. Karena sepanjang jalan kita tidak berhenti, tidak ada rest area. Itu para jemaah. Insya Allah langsung akan menuju ke Mekah. Sampai di Mekah Bapak Ibu langsung akan dibawa ke hotel. Hotelnya insya Allah jemaah Swiss Al-Maqam. Swiss Hotel Al-Maqam. Swiss Al-Maqam ini ada di pelataran Masjidil Haram. Dan begitu turun insya Allah langsung halaman masjid. Tapi lewatin mall dulu. Bapak Ibu kalau urusan belanja saya anjurkan jangan di Mekah dah. Di Mekah mall semua. Urusan belanja Madinah ada yang apa namanya? Pinggir-pinggir jalan, ya banyak pilihannya, santai, pulang sholat, enteng satu kantong, zuhur satu kantong, asar satu kantong, maghrib satu kantong, isya satu kantong. 3 hari di sana penuh jemaah gitu. Ternyata masih kurang juga. Di Mekah susah jadi tempat kayak begitu. Nggak usah hati khawatir, ada tanah baru yang paling lain. Insyaallah. Nah, para jemaah akan dibawa ke hotel dulu, makan malam di hotel terlebih dahulu. Setelah makan malam, Bapak Ibu akan dibawa untuk melaksanakan rukun umrah yang kedua, tawaf dan sa'i. Sebelum tawaf dan sa'i, NRA akan memberikan headset. Headset itu alat bantu dengar. Tolong ini headset pakai, ya kan? Habis itu tolong jaga. Headset itu fasilitas NRA dan bukan souvenir. Karena ternyata banyak yang berbalik. Kenapa dianggap souvenir? Nah, headset ini harapannya supaya tambah khusyuk ibadah. Karena itu kalau sudah kedengaran suara ustaznya, Bapak Ibu nanti bisa melaksanakan 3 hal. Selama tawaf dan sa'i boleh pertama mengaminkan doanya. Jadi sepanjang tawaf sa'i cukup amin amin amin. 2, matikan headsetnya. Bapak Ibu mungkin punya doa sendiri, bacalah doa. 3, boleh juga ikuti doa Ustaz. Allahumma ikuti, Allahumma habib lena. Tapi tolong kalau bikin doa Ustaz hati-hati. Kemarin di awal umroh, saya yang mau bawa bimbing umroh, jamaah 40 orang, satu bus anak muda semua. Dan mereka inginnya diikuti doa saya semua. Jadi ketika jalan, Allahumma, mereka kompak, Allahumma. Putaran ketiga, tiba-tiba jempol kaki saya diinjak orang Turki. Orang Turki tinggi gede, injak jempol kaki saya. Pas keinjak, Allahumma, aduh, kata saya. Itu jamaah di belakang kompak, Allahumma, aduh, semuanya. Saya tanya Bapak, kenapa doanya pakai aduh? Ustaz kita dengar Ustaz doanya Allahumma. Para jemaah Allah masuk Masjid Nabawi, Ka'bah. Masuk Masjid Haram, Ka'bah mulai kelihatan. Begitu Ka'bah kelihatan kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim sama-sama. Allahumma zid hada al-baita ta'ziman wa tashrifan wa zid man azzamahu wa syarrafahu mimman hajjahu aw i'tamarahu ta'ziman wa takriman wa tasrifan wa birra. Tatap itu Ka'bah sambil mengajar, ya Allah terima kasih hari ini saya bisa sampai di Mekah ya Allah. Ya Allah izinkan saya dilamu Engkau ya Allah. Kalau udah tenang baru Bapak Ibu laksanakan rukun umrah yang ketiga yaitu tawaf. Bapak Ibu maaf, tawaf ini punya syarat. Syarat utama tawaf harus punya wudu. Jadi pastikan ketika tawaf kita punya wudu. Kalau batal wudunya bagaimana? Berhenti tawafnya, wudu dulu, lanjutkan tawaf. Jadi putaran berapa tadi kita berhenti? Tawaf dimulai dari Sultan Hajar Aswad.
Para jemaah rahimakumullah, mohon maaf, kalau ini sudut Hajar Aswad, ya, kita sudut Hajar Aswad. Ketika kita lewati sudut Hajar Aswad, maka kita cukup angkat tangan sambil kita kecup Bismillahirrahmanirrahim. Itu gak usah berdiri dekat Ka'bah dulu, gak usah berhenti, jalan aja sambil Bismillahirrahmanirrahim. Tapi jangan begini, Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah rahimakumullah, maaf, Hajar Aswad ini Rasulullah berikan 3 pilihan. 1, cium. 2, sentuh. 3, salam dari jauh. Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad, khususnya bagi yang laki-laki. Karena sekarang yang boleh bawa di sekitar Ka'bah itu hanya laki-laki yang boleh pakai ihram. Kalau perempuan nggak ketahuan ihram atau enggak, laki-laki bajunya beda. Bapak-bapak, mohon maaf, ada orang yang berusaha nyium Hajar Aswad pakai baju ihram, desek-desekan, tiba-tiba ketarik kayak ihram bawahannya. Kiamat sugro nih, nah itu tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Yang kedua, tolong jangan kejadian kayak sebelum pandemi. Sebelum pandemi, jemaah rahimakumullah, saya pernah mau masuk masjid jam 12 malam, tiba-tiba ada bapak-bapak keluar dari masjid jamaah NRA. Ketahuan dari apa namanya? Lengket. Begitu keluar saya lihat bajunya berantakan, kancingnya copot semua, sakunya sobek, percis habis tawuran. Saya tanya, bapak dari mana nak? Habis dari masjid, Ustaz. Itu kayak tawuran? Iya Ustaz, habis di Hajar Aswad. Masya Allah. Kok bisa? Ustaz, Masya Allah, desek-desek. Wah, perjuangan. Udah dekat, tiba-tiba orang ini desek. Saya pukul perutnya, dia mundur ke belakang. Udah dekat lagi Ustaz, orang masih desek kepalanya. Saya sikut kepalanya, dia mundur ke belakang. Akhirnya itu Hajar Aswad terbuka. Saya ciumin lama. Saya cuma komentar, hey man, how can you get beauty if the way is not beautiful? Gimana kita dapatkan kebaikan kalau caranya begini? Tolong jangan paksakan nyium Hajar Aswad. Karena orang Indonesia kalau pulang umur ditanya apa? Nyium Hajar Aswad apa enggak? Bapak ibu-ibu istri dari jauh sama idenya nyium Hajar. Tolong posisi Ka'bah sebelah kiri. Muternya tuh posisi Ka'bah sebelah kiri. Tolong yang suka selfie, tahan dulu selfie-nya. Ini kadang-kadang berbismillah, ya Allahu Akbar, Ka'bah di belakang sudah cetrek. Lalu bikin status, Ka'bah putaran pertama, Masya Allah. Aduh, Gusti, aduh. Tolong jaga ya Tuhan. Tidak ada doa yang wajib dibaca ketika tawaf. Yang sunnah dibaca tasbih, subhanallah sama-sama. Walhamdulillah. Wala ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwwata illa billah al-aliyyil azim. Selama tawaf sunnahnya baca tasbih. Sampai rukun yamani, satu sudut Hajar Aswad, sunnahnya baca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina. Selesai tawaf 7 putaran, Bapak Ibu silakan doa. Doa di mana? Di multazam tempatnya mustajab. Mana tuh multazam? Bapak Ibu lihat Hajar Aswad sampai di pintu Ka'bah. Doalah di sekitar situ. Kalau bisa nempel di dinding Ka'bah bagus, atau Hajar Aswad ke pintu Ka'bah itu tempat mustajab. Kalau nggak bisa mundur ke belakang, kalau nggak bisa mundur ke belakang yang penting searah, silakan doa di situ. Saya kalau habis tawaf, selalu saya bawa jamaah doa di arah multazam. Saya pimpin doa. Bisa pimpin doa, saya katakan Bapak Ibu ini tempat mustajab, silakan Bapak Ibu doa masing-masing. Saya mundur ke belakang, nungguin jamaah doa. Tiba-tiba pernah saya satu ketika, saya mundur ke belakang, saya di jamaah, ternyata ada jamaah ibu-ibu yang di multazam nggak doa, tapi dia ambil buku dari tanah, dari tasnya. Buku itu dibuka, dibaca sebentar, ditutup tuh buku, lalu diangkat-angkat begini. Yang lain doa khusyuk, bahkan nangis-nangisan, dia mau enggak? Dia mau begini. Saya tanya, Bu, antara pintu Ka'bah ke Hajar Aswad itu namanya multazam.
Mu'tazam itu artinya pasti. Orang doa di sini pasti dikabul. Ibu doa bukan ngangkat-ngangkat buku. Ibu jawab, Ustaz, maaf, ketika teman saya, tetangga saya, saudara saya tahu saya berangkat umroh, mereka tuh bikin doa ditulis di buku ini. Tuh Ustaz, tetangga saya bikin doa, Pak RW kemarin ketemu bikin doa. Nah saya mau baca satu-satu, pusing desek-desekan. Ya udah saya angkat tuh buku sambil ngomong, ya Allah, mohon maaf isi buku ini titipan doa teman saya, saudara saya, tetangga saya. Saya mau baca satu-satu pusing, tolong kau aja nih baca satu-satu ya Allah. Jangan dipakai yang biasa, ya kan? Karena saya yakin Bapak Ibu berdoa kan? Ya kan? Baca di depan Ka'bah, baca di Masjidil Haram satu-satu, itu amanah yang mau dimaksud. Kalau besok Mu'tazam, Bapak Ibu geser sedikit, ada maqam Ibrahim. Kata Al-Quran, wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Jadikan maqam Ibrahim tempat sholat. Silakan sholat di situ 2 rakaat, sholat sunnah tawaf, usolli sunnat tawaf fi rakaataini lillahi. Doa lagi belakang maqam Ibrahim, sekitar maqam Ibrahim tempat mustajab. Beres doa di maqam Ibrahim, Bapak Ibu cari air Zam-Zam. Ambil air Zam-Zam, ngadep kiblat. Sebelum minum air Zam-Zam, doa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Doa apa tuh? Makan. Siapa yang nyuruh? Jangan mengikuti. Para jamaah imam doanya bukan itu. Walaupun doa itu jamaah imam apapun juga boleh gitu. Mau minta zakat Allah bayar boleh nggak? Boleh, tapi sebaiknya pada tempatnya. Ada khotib Jumat saat kemarin, saya lagi duduk jamaah imam kebetulan gak ada jadwal khutbah, saya duduk, dia maju. Khutbah Jumat kan ada khutbah keluarnya kan. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat, amin, wal muslimina wal muslimat, amin. Lupanya ini khotib lupa. Allahumma. Akhirnya dia ingat, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Semesti ketawa di mana. Walaupun boleh sebelum kita minum air Zam-Zam baca itu, cuma tidak cocok. Yang cocok bagaimana? Allahumma sama-sama. Inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa shifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ngadep kiblat boleh juga sambil berdiri di Allah, sebaiknya tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Haus ya. 1, tukang beca. 2, 3. Makruh kalau minumnya kayak begini. Haus. Tukang bajai. Bukan haus, nyontohin. Nah, kalau sudah minum air Zam-Zam, Bapak Ibu silahkan cari tempat sa'i. Para jamaah kalau sa'i merupakan rukun umroh. Jadi kalau nggak sa'i, tidak sah. Sa'i 7 putaran dan sa'i tidak harus punya wudu. 7 kali 400 meter, 2,8 kilo sanggup? Kalau nggak sanggup, di sofa banyak yang nyampi dorongan, silakan pakai dorongan tersebut. Ya, biar bayar. Nabi biasanya jangan orang Arab. Nah kalau orang yang dorong orang Arab, biasanya mendorongnya nggak pakai rem. Orang sono sekali situ. Kalau takut didorong orang Arab, naik lantai 2, itu ada skuter. Tidak boleh makhluk. Sa'i mulai di sofa menuju ke Marwah. Sofa ke Marwah dihitung 1, Marwah sofa 2, sofa Marwah 3, Marwah sofa 4, sofa Marwah 5, Marwah sofa 6, sofa Marwah 7. Awalnya di sofa, akhirnya di Marwah. Tidak ada doa yang wajib dibaca. Diam, sah nggak? Sah. Baca sholawat? Boleh.
rugi di situ. Nah, para jemaah rahimakumullah, mohon maaf Bapak Ibu, antara Safa dan Marwah itu ada Batnul Wadi. Dulu Hajar di tempat itu lari. Kenapa lari? Karena dia khawatir terjadi sesuatu dengan anaknya. Jalanannya turun, gak bisa kelihatan anaknya. Sekarang maaf, jemaah rahimakumullah, ya sudah tidak begitu lagi, cuma dikasih lampu hijau. Saat melewati ini, laki-laki sunnah dari kecil, perempuan tidak sunnah dari kecil. Sambil jalan, baca doa. Rabbikfir bareng-bareng. Warham, wa'fu, wa takarram, wa tajawaz, amma ta'lam. Innaka ta'lam ma la na'lam. Innaka antallah al-a'azzu al-akram. Kalau sudah 7 putaran, silahkan di Marwah ambil gunting, tahallul. Siapa yang gunting? Sendiri pun juga boleh kita gunting sendiri. Beres prosesi umroh, Bapak Ibu silahkan balik ke hotel, mandi, lepas baju ihramnya, silahkan perbanyak ibadah di Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Ibadah di Masjidil Haram jemaah rahimakumullah pahalanya 100.000 kali. Tapi tolong kalau sholat di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi jangan bawa-bawa kawat pulang. Selesai sholat itu pahala, wah 1000 sana. Karena ngitung-ngitung pahala, ada jamaah yang pulang ke Indonesia nggak mau sholat tarawih. Ditanya sama tetangganya, bang kenapa nggak pernah sholat tadi habis dari umroh itu? Tenang Pak, saya sudah punya deposito. Urusan pahala kita kembalikan kepada Allah SWT. Ibadah terbaik 1 tawaf, 2 sholat, 3 natap Ka'bah. Natap Ka'bah insya Allah mendapatkan 20 rahmat insya Allah.